Badai persoalan boleh melanda hidup kita. Kita bisa saja kehilangan harta, orang yang dikasihi, atau kesehatan kita yang menurun. Namun apapun yang terjadi, tetaplah percaya dan bersukacitalah dalam Tuhan. Jangan kecewa dan undur daripadanya, tetapi carilah wajah-Nya. Ketika kita bersekutu intim dengannya dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengalirkan sukacitanya karena Dia adalah pribadi yang menyenangkan dan membawa sukacita yang besar. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi sudah menyaksikan video pembuka ini ya. Bagaimana Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi pribadi yang bersukacita ya. Iya. Gitu. Dan sahabat yang baik, tema hari ini adalah Roh Kudus mendatangkan sukacita yang besar. Mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini membuat kita juga bersukacita mendengarnya. Bapa, kami percaya melalui firman-Mu, Kau sendiri akan mengubah kami, mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami, karena Roh Kudus ada dalam kami, membuat kami hidup dalam kesukaan dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Amin. Wah, luar biasa ya. Kota itu menjadi dikatakan sangatlah besar sukacitanya ya. Amin. Sejak Filipus dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus, Filipus telah dipakai Tuhan untuk merubah atmosfer dalam salah satu kota di Samaria ini. Yaitu dengan apa? Memindahkan realita dari surga terjadi di bumi. Melalui apa? Melalui pelayanannya yang menyembuhkan, yang membebaskan. Sehingga orang-orang di kota itu mengalami sukacita yang sangat besar. Atau dengan kata lain, great joy atau uncontainable joy. Di mana melalui Filipus itu, orang-orang bukan saja mendengar berita Injil, yaitu berita kabar baik tentang Mesias kepada banyak orang. Tetapi mereka juga melihat tanda-tanda dan mukjizat yang luar biasa. Artinya mereka benar-benar menyaksikan, mengalami, dan membuktikan sendiri bagaimana mukjizat-mukjizat itu terjadi. Itu ada dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 4-5. Ya. Amin. Jadi mereka lihat sendiri buktinya. Dan lihat sendiri. Sehingga mereka jadi bersuka-cita karena ada kesembuhan itu ya. Dikatakan amin untuk hal ini. Bayangkan kehadiran Filipus di salah satu kota di Samaria ini benar-benar telah merubah atmosfer kota di Samaria itu. Menjadi kota yang dipenuhi dengan sukacita. Dan sukacita yang besar itu dikatakan great joy atau uncontainable joy. Bahkan di setiap tempat dan kota yang dikunjungi Filipus selalu terjadi perubahan atmosfer yang luar biasa ini. Wow, selalu terjadi perubahan atmosfer. Amin, wah, menjadi penuh sukacita ya. Penuh sukacita, nah, semua ini terjadi karena manifestasi dari kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat menyertai pelayanan Filipus. Sehingga dimanapun Filipus berada,
selalu ada manifestasi kuasa dan hadirat Tuhan yang kuat, yang membuat setiap orang menerima dengan bulat hati apa yang diberitakan oleh Filipus dan membuat kuasa roh-roh jahat tidak ada yang dapat bertahan. Wah, ini luar biasa ya, ada pemulihan, ada pembebasan, ada kesembuhan. Jadi melalui pelayanan Filipus ini banyak terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh jahat itu sambil berseru dengan suara keras. Dan bahkan banyak juga orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang timpang, yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita orang yang dari kota itu. Dan ini semua ada di dalam Kisah Para Rasul ayat 8 sampai 6 dan ayat 8 ayat 6 sampai 8 ya. Nah, demikian juga dengan kita. Biarlah Roh Kudus memakai dan memampukan kita supaya kita ini menjadi mitranya Tuhan untuk melakukan perubahan atmosfer dengan memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah di kota kita dan dimanapun kita berada. Amin. Nah, ini ternyata membuat sukacita tuh kita mendengar kabar baik itu. Iya. Ya. Dan melihat sendiri bukti daripada kebaikan Sehingga Tuhan. Oleh anugerah Tuhan melalui kuasa dan manifestasi Roh Kudus yang bekerja melalui kita ini, maka kita menjadi mitranya Tuhan. Untuk apa? Untuk menjamah, menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang selama ini dikuasai oleh roh jahat. Bayangkan betapa dahsyat dampak pelayanan kita ketika kita percaya, mengerti, dan menyadari bahwa identitas kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin, dan pembawa hadirat Tuhan. Sehingga manifestasi kehadiran Tuhan akan mendatangkan sukacita yang besar, great joy, uncontainable joy di mana kita berada. Di kota kita, di lingkungan sekitar kita juga ya. Amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dari Matius pasal yang 9 ayat 33 dan 35. Demikian firman Tuhan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya. Yang demikian ini belum pernah dilihat orang Israel. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, sahabat yang baik, inilah yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya, yaitu berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dan mengusir setan-setan. Sehingga banyak orang menjadi heran dan berkata bahwa yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Wah, ini luar biasa. Yang demikian belum pernah dilihat. Berarti apa yang dilakukan Yesus itu nggak terpikirkan sebelumnya. Nah, Filipus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus ini, yaitu menjadi pembawa hadirat Tuhan melalui manifestasi Roh Kudus yang merubah atmosfer ketika dia berkeliling kota dari kota ke kota. Sama seperti Yesus yang berjalan keliling ke semua desa dan kota. Sehingga Yesus menjadi pembawa hadirat Tuhan yang memindahkan realita yang di surga terjadi di bumi. Dan yang merubah atmosfer dimanapun Yesus berada. Jadi melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus akan menjadikan kita mitranya Tuhan untuk merubah atmosfer dimanapun kita pergi dan diutus. Ya, sehingga dimanapun kita berada, maka atmosfer dan realitas surga ini terjadi di bumi, yaitu sukacita yang besar, great joy, uncontainable joy. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Roma 14 ayat 17, The Passion Translation. Demikian firman Tuhan.
Karena kerajaan Allah bukanlah soal peraturan tentang makanan dan minuman, melainkan ada di dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa hidup dalam kerajaan Allah bukanlah soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman, melainkan kita ada di dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya, kehidupan yang mengejar dan mengutamakan hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, jadi bukan kehidupan yang mengejar masalah kedagingan, yaitu apa yang akan kita minum dan apa yang akan kita makan. Karena di mata Tuhan, masalah kedagingan, yaitu apa yang akan kita minum, apa yang akan kita makan, adalah hal yang tidak penting. Dan semua ini akan ditambahkan dengan berlimpah kepada kita ketika kita mengutamakan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Kita akan baca salah satunya dari @kaihulu. Yuk kita baca ya. Selamat malam juga Kaihulu. Beta mau tanya sama Bapak, Ibu, diterang kasih. Beta dikenal orang yang suka cepat marah. Padahal saya marah untuk hal-hal baik. Apakah itu salah Bapak? Oke Kaihulu ya. Terima kasih ya buat keterbukaannya ya. Nah, untuk menyatakan hal-hal yang baik itu tidak salah, bahkan itu bagus sekali ya. Hanya cara penyampaiannya bagaimana nih supaya hal yang baik itu diterima orang. Karena biasanya waktu kita menyampaikannya dengan nada yang tinggi, dengan hati yang marah dan kesal, jadi orang tidak menangkap hal yang baik itu. Orang cenderung menangkap marahnya, ya, emosinya. Jadi untuk Kaihulu ya, coba sekarang berdoa, minta Tuhan supaya waktu menyampaikannya itu dengan hati yang penuh kasih, gitu ya. Dan yang kedua, menyampaikannya itu juga dengan maksud, bukan orang itu jadi jadi nggak aman gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita dengan marah orang jadi merasa wah jadi nggak aman ya gitu. Jadi Tuhan mau apa yang kita sampaikan itu membangun dan mendatangkan kasih karunia ya. Iya, luar biasa ya bahwa Kaihulu ini selalu ingin memberikan sebetulnya menyampaikan hal-hal yang baik. Tadi sudah dikatakan cara kita menyampaikan hal yang baik itu biar kita mau berubah, kita merubah ya. Mungkin nada suara kita. Waktunya juga kapan. Dan waktunya juga waktu yang tepat gitu ya. Dimana orang yang kita nasihati atau kita peringatkan. Terus kata-kata yang dipakai juga bijaksana ya. Kan Tuhan katakan biarlah kata-kata kita mendatangkan kasih karunia bagi orang lain. Jadi kita percaya kalau maksud hati kita baik untuk membuat orang lain jadi lebih baik, pasti Tuhan akan pimpin kita. Dan kita percaya ada Roh Kudus, Kaihulu. Roh Kudus bisa tolong kita dan dia memang menolong kita selalu. Bisa Kaihulu saudara Kaihulu bisa katakan Roh Kudus mari pimpin aku. Supaya aku bisa dengan caramu menyampaikan kepada orang lain semuanya yang baik ini ya. Kaihulu kita doakan ya. Jadi menyampaikannya dengan hal yang baik itu bagus, tinggal sekarang bagaimana caranya menyampaikannya dengan bijaksana. Kalau sahabat yang baik juga merasa, aduh saya seperti ini nih, kalau saya maksudnya baik malah orang jadi komplain. Jadi kita berdoa supaya kita menyampaikannya dengan cara yang baik. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Kaihulu ya, yang mempunyai satu kerinduan untuk bisa memberikan hal-hal yang baik ini dan diterima dengan baik. Kita berdoa biarlah melalui sharingnya ini Tuhan jamah hati Kaihulu supaya menyampaikan hal baik ini dengan kasih, dengan bijaksana, dengan kata-kata yang tepat dan dengan waktu juga yang tepat. Yang berdoa Roh Kudus berikan hikmat pada Kaihulu ini supaya melalui firman dan Roh Kudus dia menyampaikannya di dalam pimpinan Roh Kudus. Berdoa berkati saudara Kaihulu dan berdoa juga untuk sahabat yang baik
yang mempunyai pergumulan yang sama seringkali disalahkan ketika menasihati, biarlah semua ada dalam anugerah Tuhan. Roh Kudus tolong dan pimpin supaya semua penyampainya dengan cara yang benar dan bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi dari @raden.theophilus ya. Malam tim terang kasih. Selamat malam. Selamat malam ya. Saya Theo dan orang selalu menganggap saya baik, ramah. Tapi di satu sisi saya merasa tertekan karena saya jadi terjebak dengan image yang dibangun orang-orang sekeliling saya. Karena saya beranggapan saya tuh nggak sebaik itu. Akhirnya mau nggak mau saya terus menjaga image tersebut. Apakah cara saya ini salah? Waduh. Iya. Iya, kita panggilnya apa nih? Theophilus ya? Theo aja. Theo aja ya, Theo. Iya, saya Theo ya. Theo, betapa luar biasa ya. Kalau orang mengenal Theo sebagai orang yang baik. Itu berkat ya, itu sebetulnya berkat itu ya. Tetapi kan dikatakan saya ini jadi terjebak dengan image yang dibangun orang sekeliling saya ya. Jadi orang lain tuh sudah melihat, sudah membuat satu image bahwa Theo tuh baik orangnya ya. Dan apa namanya, mungkin ramah dan sebagainya. Tapi Theo berpikir, tapi saya nggak beranggapan tidak sebaik itu gitu ya. Akhirnya dia nggak mau mempertahankan, menjaga image-nya. Jadi juga gitu pakai topeng jadi pakai gitu. Topeng. Jadi nggak menjadi otentiknya Theo. Nah, Theo menjadi orang baik itu kehendak Tuhan. Nah, bersyukur kalau orang mengenal Theo menjadi orang yang baik. Tinggal sekarang Theo minta pimpinan Roh Kudus, minta Tuhan supaya semua keluar dari kehidupan Theo yang baik ini benar-benar dari Theo yang otentik, dari pribadinya Theo ya. Sehingga semua orang benar-benar melihat Theo ini jadi berkat bagi orang lain ya. Gitu. Bahkan mungkin kalau orang sudah punya image terhadap Theo bahwa Theo orang yang baik begitu ya. Katakan amin gitu. Terjadilah dalam diriku bahwa aku memang benar-benar orang yang baik. Aku melakukan apa yang baik. Bukan karena jaga image, tapi memang Tuhan menjadikan aku dan menciptakan aku untuk maksud yang baik. Jadi hari ini biarlah Theo bersuka cita karena kita untuk menjadi punya kesan baik aja itu dengan susah payah tidak gampang. Tetapi Theo sendiri sekarang orang-orang sudah melihat bahwa Theo adalah orang yang baik. Mari katakan, jadilah seperti itu dalam hidupku. Dan lakukanlah kebaikan terus dengan pertolongan Roh Kudus. Berjalan dalam kebaikan, menghasilkan buah-buah yang baik. Dan itu akan mendatangkan sukacita bagi orang-orang sekitar kita, sekitar Theo ya. Amin. Apakah cara saya ini salah ya? Jadi untuk bisa orang mengenal baik itu sangat baik. Sangat luar biasa. Caranya jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan pakai kekuatan. Gitu ya. Minta pertolongan Roh Kudus. Dialah yang akan menolong kita. Dan bersyukur, katakan kepada Tuhan. Aku bersyukur Tuhan kalau orang-orang bisa menganggap aku baik. Jadilah padaku seperti apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Bahwa aku memang diciptakan untuk melakukan kebaikan selalu. Amin ya. Kita doakan ya. Kita doakan ya. Juga untuk sahabat yang baik mungkin yang mengalami hal yang mirip dengan Theo ya. Pakai topeng, jaga image ya. Jadi mulai hari ini Tuhan selalu akan menyertaimu untuk berbuat baik ya. Bapak terima kasih untuk saudara kami Theo. Tuhan kalau pribadi ini menjadi pribadi yang orang-orang sekitarnya melihat bahwa Theo adalah orang yang baik. Orang yang ramah, Tuhan terima kasih bahwa sesungguhnya Engkau sendiri yang memberikan kepada Theo tanpa disadari ada satu sisi yang merupakan satu pemberian yang daripadamu. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa saudara kami Theo ini seorang yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini kami mau berkata Tuhan, biarlah apa yang dialami oleh Theo, dia tidak merasa bahwa dia memakai topeng, memakai kekuatan sendiri untuk menjaga image itu. Tetapi mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang memanifestasikan kebaikan itu melalui hidup saudara kami Theo ini. Supaya yang keluar dari dalam kehidupan Theo adalah sesuatu yang benar-benar dari dirinya sendiri. Bukan diusahakan,
tetapi kami percaya oleh kemitraannya dengan Engkau Roh Kudus, Engkau membawa saudara kami Theo ini untuk terus menghasilkan buah yang baik, buah Roh Kudus, sehingga mendatangkan sukacita bagi sekitarnya. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk sahabat-sahabat kami yang baik yang mungkin mengalami hal yang sama. Biarlah saat ini, biarlah kami semua mau Tuhan melakukan apa yang baik, bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya oleh karena kami bermitra dengan Roh Kudus, sehingga buah yang kami hasilkan adalah buah yang dapat dinikmati oleh orang sekitar kami dan dapat mendatangkan sukacita bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi namamu, dalam nama Yesus. Amin. Amin ya. Amin. Nah, jadi sekarang apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Roh Kudus mendatangkan sukacita yang besar. Yang pertama, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa identitas kita ini adalah bait Roh Kudus dan pembawa hadirat Tuhan. Maka manifestasi hadirat Tuhan akan mendatangkan sukacita yang besar, great joy, uncontainable joy dimanapun kita berada, baik di kota kita dan di lingkungan sekitar kita. Ya, dan yang kedua, supaya Roh Kudus dapat bekerja untuk merubah atmosfer, maka orang-orang bukan saja mendengar berita Injil, yaitu berita kabar baik tentang Mesias kepada banyak orang, tetapi mereka juga melihat tanda-tanda mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya mereka benar-benar menyaksikan, mengalami, dan membuktikan sendiri bagaimana mujizat itu terjadi. Seperti dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 dan 5. Yang ketiga, kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menjadi pembawa hadirat Tuhan melalui manifestasi Roh Kudus yang merubah atmosfer. Sama seperti Yesus yang berjalan keliling ke semua desa dan kota. Sehingga Yesus menjadi pembawa hadirat Tuhan yang memindahkan realita yang di surga terjadi di bumi. Dan yang merubah atmosfer dimanapun Yesus berada. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini seperti kehilangan sukacita dan sepertinya tidak ada lagi semangat hidup? Mari kita datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus mengalir, menjamah hatimu dan membebaskanmu dari kesedihan, kepahitan, kekecewaan, dan ketawaran hati. Katakan, mari Roh Kudus buat hatiku berpesta, bersukacita, dan bersyukur sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selamanya. Amin. Kau membawaku ke pesta, gembira, bahagia. Kau penuhiku dengan sukacita. Di dalam rumah pesta, ku bersukacita. Ada di pestamu, aku kan menari bersamamu Tuhan. Ku bersukacita. Ada di pestamu, aku kan menari bersamamu Tuhan. Oh Bapa, sungguh kami bersyukur. Kami percaya bahwa Roh Tuhan ada pada kami, mengurapi kami, memberi kami kuasa dan otoritas, supaya kami siap diutus, siap bergerak bersama dengan Roh Kudus dengan cara yang ajaib, yang beyond, dan yang supra alami untuk memindahkan realita yang ada di surga terjadi di bumi. Dan untuk mendatangkan sukacita yang besar, great joy, uncontainable joy, dengan memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, melepaskan yang terikat, membebaskan yang tertawan, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan telah tiba. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih.
Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @rangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku bersuka cita ada di pestamu, aku kan menari bersamamu Tuhan. Ku bersuka cita ada di pestamu, aku kan menari bersamamu Tuhan. Makin cakep, everything makin cakep, makin